Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran pastry dan bakery hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang pastry dan bakery untuk diet rendah protein. Pertama-tama kita akan masuk ke tujuan pembelajarannya. Nah, dalam tujuan pembelajaran, Ibu mengharapkan kalian dapat menganalisis pengertian diet rendah protein, dapat mengidentifikasi bahan pembuat kue dan roti untuk diet rendah protein, dapat mengurai prosedur pembuatan kue dan roti untuk diet rendah protein, lalu dapat mempersiapkan alat pembuatan kue dan roti untuk diet rendah protein, dapat mempersiapkan bahan pembuatan kue dan roti untuk diet rendah protein, dan yang terakhir dapat membuat kue dan roti untuk diet rendah protein. Nah, sebelumnya, apa sih diet rendah protein itu? Diet rendah protein adalah pembatasan masuknya protein yang masuk ke dalam tubuh untuk mengurangi beban pada ginjal dan hati. Diet rendah protein ini berguna bagi penderita gangguan ginjal atau hati sebagai pencegahan agar penyakit yang dialami tidak memburuk. Diet rendah protein dapat mengakibatkan lemah otot dan rasa lemas ketika tubuh mengalami kerusakan otot untuk memproduksi asam amino yang diperlukan. Diet rendah protein berfokus untuk mendapatkan sebagian besar kalori harian seseorang dari karbohidrat kompleks, bukan dari protein. Tingkat protein yang disarankan dapat diterima dalam diet rendah protein adalah sekitar 0,6 gram per kilogram dari berat badan per hari, atau sekitar 40 atau 50 gram per hari. Ini ada beberapa bahan makanan yang diperbolehkan, yaitu ada sumber karbohidrat sederhana, ada gula pasir, selai, sirup, permen, dan agar-agar. Lalu, ada lemak atau minyak yang tidak mengandung natrium, seperti minyak goreng, minyak kedelai, dan minyak jagung. Nah, lalu ada bahan makanan yang dibatasi penggunaannya, yaitu bahan makanan sumber protein hewani, seperti daging kambing, ayam tanpa kulit, ikan, hati, keju, udang, dan telur. Lalu ada sumber karbohidrat kompleks, seperti nasi, jagung, kentang, pasta, havermut, dan umbi-umbian. Dan yang terakhir ada sayur dan buah tinggi natrium, kalium, dan air, seperti pisang, semangka, dan pepaya. Ada beberapa prinsip diet rendah protein yang harus dipatuhi saat mengikuti diet ini. Yang pertama, ada cukup energi dan rendah protein. Diutamakan menggunakan protein hewani seperti susu, daging, dan ikan. Yang kedua, kebutuhan air dianjurkan sesuai dengan jumlah urin 24 jam atau kurang lebih 500 ml melalui minuman dan makanan. Nah, yang ketiga, garam dapur atau natrium dibatasi apabila pasien mengalami eudema atau bengkak karena penumpukan cairan serta hipertensi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu untuk diet, yaitu yang pertama, ada jenis diet yang dijalani. Lalu, jumlah kalori yang seharusnya disajikan dalam diet tersebut. Yang ketiga, ada zat gizi apa yang sangat dianjurkan bagi diet tersebut. Yang keempat, berapa jumlah atau porsi yang dianjurkan bagi diet tersebut. Yang kelima, apakah bahan makanan yang digunakan tidak bertentangan dengan bahan makanan lain yang terdapat dalam diet tersebut. Dan yang terakhir, sebaiknya menggunakan bahan makanan yang bersifat saling menguntungkan. Ada langkah membuat pastry dan bakery untuk diet. Yang pertama itu ada persiapan. Dalam persiapan, kita harus memilah dan memilih bahan yang akan digunakan dalam menghitung jumlah kalori yang terdapat dalam bahan yang akan digunakan. Lalu, yang kedua ada pengolahan. Cara pengolahan yang paling dianjurkan dalam diet adalah dengan cara direbus atau dikukus. Jika tidak memungkinkan dan mengharuskan digoreng, maka pilihlah minyak yang memiliki kandungan kolesterol yang rendah dan kandungan lemak yang tak jenuh yang tinggi.
Yang terakhir adalah penyajian dan penyimpanan. Porsi yang disajikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh melebihi batas anjuran. Penyimpanannya juga harus benar dengan suhu yang sesuai. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Untuk lebih lanjutnya akan Ibu berikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.